Halo, selamat datang di channel gue Akbar Alur Movie. Sesuai rekomendasi dari YouTube, kali ini kita akan menceritakan film monster yang masih hangat di Norwegia, yaitu Troll tahun 2022. Tenang, duduk yang anteng bro. Seperti biasa, di sini akan dijelaskan secara detail dan menarik. Tentunya, Troll bercerita tentang sosok monster yang selama ini dianggap sebagai mitos atau dongeng belaka. Namun, ternyata keberadaannya benar-benar nyata, langsung menghebohkan seluruh dunia karena dianggap mengancam umat manusia. Seperti apakah keseruan film ini? Ayo kita masuk ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Nora bersama ayahnya, Toba, sedang memanjat Gunung Dalen di Norwegia sampai ke puncaknya yang dijuluki Puncak Troll. Sesampainya di atas, mereka pun ngobrol dan membahas dongeng tentang asal-usul lembah tersebut. Diceritakan zaman dahulu kala, terdapat 13 troll yang ngamuk dan mereka berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari terbit, sampai akhirnya si Nora, entah halu atau memang benar-benar nyata, Nora melihat ceplakan wajah troll di lembah itu, dan inilah troll. 20 tahun kemudian di pantai Atlantik, sisi Norwegia bagian barat laut, Nora yang sudah menjadi profesor paleontologi ternama atau ahli dalam bidang perposilan, ia bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus yang dipercaya ada di sekitar sana. Semua timnya sudah mulai menyerah, sedangkan Nora masih terus menggali karena dia sangat yakin fosil yang dicarinya benar-benar ada. Sampai akhirnya kerja keras Nora tidak sia-sia, dia benar-benar berhasil menemukannya. Ia terkejut karena tulang belulangnya sangatlah banyak. Di sisi lain, tempat para pekerja proyek sedang membangun jalur kereta yang melewati Gunung Delivery terlihat. Masyarakat sekitar berdemo karena para pekerja dianggap telah merusak alam. Jelas, mereka nggak peduli dan peledakan gunung terus dilakukan. Lalu tiba-tiba saat mengecek ke dalam, terdengar suara raungan yang sangat mengerikan. Dan yang terjadi, ya, suara itu adalah suara troll yang terbangun dari kutukannya. Karena menyebabkan getaran hebat, di markas Angkatan Bersenjata Norwegia pun mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat lubang besar yang sangat janggal juga ada. Merasa sedang ada dalam ancaman, jenderal pun meminta pasukannya untuk menjemput, untuk mengamankan seorang ahli yang bisa meneliti insiden itu yang tak lain tak bukan adalah si Nora. Singkat cerita, sesampainya di Oslo, Nora bertemu dengan penasehat Perdana Menteri bernama Andreas, yang langsung membawanya ke sebuah ruangan penuh dengan pejabat negara dan ahli-ahli lainnya. Di sana mereka membahas penyebab lubang besar dan juga cekungan yang terjadi di Gunung Allen. Seorang ahli yang berteori itu karena resapan air gas metana bawah tanahlah. Namun dengan santainya Nora mengatakan jika siapapun bisa menyimpulkan jika cekungan itu adalah sebuah jejak kaki, meskipun tidak ada makhluk sebesar itu di ilmu paleontologi, tapi Nora yakin itu pasti jejak kaki. Beberapa cekungan besar di tanah yang kalau diperhatikan sangat mirip dengan jejak kaki. Namun jejak kaki itu besar, melainkan itu adalah jejak kaki raksasa. Tak lama kemudian, salah satu hacker di sana bernama Secret menunjukkan sebuah video sangat mengerikan yang berhasil diretas dari salah satu handphone pengunjuk rasa, di mana terdengar sangat jelas suara raungan yang disusul hancurnya terowongan kereta dan batu-batu pun berhamburan mengenai orang-orang. Semua orang di ruangan itu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Nora meminta videonya diputar kembali, dan saat di stop terlihat sosok raksasa yang menyerang. Entah makhluk apa itu sebenarnya. Sekilas dari bentuknya, menurut Nora makhluk itu memiliki tinggi sekitar 40-50 meter. Padahal primata terbesar yang ketahuinya aja mentok 4 meter aja. Di lain tempat, sepasang sejoli mbah-mbah yang sedang menikmati teh sisri panas, tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah kakinya, layaknya T-Rex, yang sampai membuat riak di air tehnya karena langkah itu semakin lama semakin dekat.
jika kakek pun membawa istrinya bersembunyi di dalam basement. Lalu ketika dentuman sudah berhenti dan mereka kembali, sebagian dari rumah mereka pun bukan lagi hancur, melainkan hilang semua. Karena terdapat laporan ke si Nora bahwa di tempat mbah-mbah yang tadi dirusak oleh monster, Nora pun diperintahkan menjadi penasihat ilmiah dan akan mengecek TKP bersama Andreas menggunakan helikopter. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan disambut oleh Kapten Christopher Holmes sebagai komando operasi khusus. Setelah diselidiki, Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan sejauh 20 km ke arah pegunungan di selatan, dan Chris pun mencoba mendatangi daerah pegunungan 20 km ke selatan karena jejak terakhir berhenti di sana. Dengan teknologi pemindai thermal, Christina menemukan tanda-tanda kehidupan dan Nora pun berkesimpulan bisa jadi makhluk itu berkamuflase karena dengan sosok raksasanya, tidak mungkin dong dia hilang begitu saja. Lalu Nora pun minta diantarkan menuju suatu gubuk kumuh yang ternyata ayahnya Tobias tinggal sendirian di sana. Usut punya usut, ayahnya adalah profesor dialek asli dan folklore yang menurut Wikipedia, folklore itu meliputi cerita rakyat, legenda, dongeng, sejarah, dan lain-lain. Di dalam gubuknya terpasang banyak gambar-gambar makhluk troll dan juga beberapa artikel seperti berhentinya pembangunan jalur kereta Nazi saat Perang Dunia Kedua, yang mana karena Nazi melihat sesuatu itu di gunung. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh hari itu, Tobias pun semakin yakin jika makhluk itu adalah troll, di mana menurutnya 1000 tahun yang lalu mereka berkeliaran di Norwegia. Jelas, Nora pun meminta ayahnya untuk berpikir logis dan tidak mengaitkan dengan fantasi dongeng ataupun sejenisnya. Karena jika troll memang hidup 1000 tahun yang lalu, tentunya mereka sudah menemukan fosil-fosil. Tobias mengatakan jika cerita rakyat, mitos, ataupun karya seni tentang troll dibuat untuk menutupi kebenaran sosoknya, maka dari itu kali ini Tobias akan membuktikan jika apa yang ditelitinya memang benar-benar nyata. Warna mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir terlihat sampai akhirnya Tobias melihat bebatuan di bawah dan meminta helikopter segera turun di sana. Dan bebatuan itu Tobias pun mengeceknya dengan cara menginjak-injak, menciumi, dan memakan rumputnya. Sedangkan Nora mengatakan ke Andreas dan Chris jika ayahnya memang agak eksentrik, bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaan dan sempat masuk klinik psikiater karena dianggap gendeng. Ya kan Nora pun meminta ayahnya untuk berhenti berfantasi, namun menurut Toby, troll bukanlah sebuah fantasi karena mereka terbuat dari tanah dan batu yang sulit untuk dilacak. Lalu ketika cuaca di sana mulai mendung, tiba-tiba troll itu bangkit karena sudah tidak ada sinar matahari dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, di kantor pemerintahan yang sedang bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi di gunung tersebut. Lalu ia pun melaporkan bahwa terjadi sesuatu di gunung tersebut, di mana ia menemukan sosok aneh dengan bentuk raksasa yang menjulang tinggi. Raksasa itu menimbulkan kehebohan sehingga atasan yang ada di kantor mempersiapkan rencana untuk menyerangnya. Karena sosok troll dianggap sebagai suatu ancaman kepada umat manusia, khususnya warga Norwegia. Tetapi Nora dan Tobias bersikeras untuk tidak melakukan tindakan karena troll tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Mereka pun berdebat bahwa troll bukanlah suatu ancaman dan atasannya meminta untuk melakukan tindakan karena itu merupakan ancaman. Akhirnya Nora beserta Tobias dan juga David dia sedang berdiskusi
untuk mencari solusi jalan keluar agar atasannya tidak melakukan tindakan ekstrim. Di sisi lain, Christopher sudah menerima perintah dari atasannya untuk bertindak. Sedangkan di mana Christopher setuju dengan aturan Nora, namun ia tidak bisa membantah perintah atasannya tersebut. Lalu Tobias pun meminta Tebengan untuk mengikuti dan memantau operasi tersebut. Sesampainya di lokasi yang disuruh, pasukan pun menyiapkan sesuatu jebakan untuk troll. Tak lama pun sosok tersebut muncul yang mendatangi atau melewati tempat tersebut, di mana tentara itu langsung menyerbu monster tersebut, menyebabkan kemarahan pada monster tersebut. Monster itu mengamuk dan menendang sesuatu kendaraan yang ada di depannya. Sedangkan Nora, dia bersembunyi di balik batu. Dan tiba-tiba, monster itu menemukan Nora dan menendang batu, lalu mengambil seseorang tentara dan memakannya hidup-hidup. Lalu, Tobias berinisiatif untuk bernegosiasi dengan monster tersebut. Di saat Tobias sedang bernegosiasi, tiba-tiba tentara di sebelahnya menembaki monster tersebut, sehingga monster tersebut berpindah posisi dan menyebabkan Tobias terpental, hingga membuat Tobias tak sadarkan diri. Lalu dalam seketika ia menghembuskan napas terakhir. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Tobias berkata kepada Nora bahwa kerajaan, troll, dan waktu. Setelah Tobias meninggal, Nora pun menangis karena kepergian ayahnya. Lalu melihat foto pada zaman dulu ketika ia sedang memanjat gunung. Pada saat ia sedang membuka buku catatan harian dari ayahnya, tiba-tiba Nora menemukan sebuah petunjuk bahwa sosok troll ini dapat dikalahkan dengan sesuatu, bunyi lonceng yang ada di gereja. Sehingga Nora pun memberitahukan kepada para pimpinan untuk melakukan rencananya. Scene berpindah ke taman bermain. Di sini sedang ramai-ramainya pengunjung. Namun akan berubah seketika pada saat monster itu datang. Tak lama kemudian, suatu getaran terjadi, di mana itu getaran yang disebabkan oleh monster. Dan tak lama monster pun datang, yang mengagetkan si anak kecil sama pengunjung yang ada di taman wisata tersebut. Pengunjung pun berhamburan berlari keluar, menyelamatkan diri. Lalu Nora pun datang bersama pasukannya, serta membawa lonceng yang diketahui bahwa monster tersebut takut dengan suara lonceng. Pada saat lonceng dibunyikan, ternyata benar bahwa troll itu takut dengan suara lonceng, sehingga troll itu mengamuk dan menghancurkan beberapa helikopter. Pada saat menghancurkan helikopter tersebut, salah satu helikopter jatuh ke tempat wisata yang akan menimpa si bocah itu. Namun ketika itu si troll menyelamatkan anak tersebut dengan menangkap pesawatnya. Nora yang melihat kejadian tersebut meminta untuk memutarbalikkan helikopternya ke pangkalan. Akibat kejadian itu, seluruh dunia dibuat panik dan diberitakan di seluruh dunia, di mana makhluk raksasa itu adalah sebuah mitos. Namun
Faktanya, ini terjadi di kehidupan nyata. Scene berpindah di kantor Badan Intelijen Norwegia, di mana Nora sudah sampai di kantor tersebut. Lalu Nora pun berdiskusi dengan atasannya. Ia mengatakan bahwa troll itu tidak berbahaya, namun jika terancam, troll itu akan mengamuk. Setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri, Nora diberitahu bahwa atasan sudah berencana untuk menyerang troll tersebut. Scene berpindah ke Perdana Menteri yang sedang rapat untuk merencanakan penyerangan. Di dalam rapat, Alexander tidak setuju dengan rencana penyerangan itu. Lalu Alexander mengajak Nora ke suatu tempat, yaitu ke kerajaan Norwegia. Di sisi lain, Perdana Menteri mengumumkan bahwa sedang ada teror krisis monster. Di sini ia menjelaskan, kita sudah siap dengan ini, namun tidak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa. Jadi warga Norwegia diharapkan untuk kuat menghadapi krisis ini. Dan juga ia mengumumkan untuk meninggalkan kota karena monster sedang mengarah ke kota, di mana ia telah menyiapkan tentaranya untuk membantu mengevakuasi warga Norwegia yang ada di kota. Scene berpindah kepada Nora dan Alexander. Ia sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Norwegia. Sesampainya di sana, Alexander ditahan oleh penjaga karena ia tidak dikenalin. Namun Alexander berkata dia dari pertahanan negara, ingin bertemu dengan kerajaan. Dan di sini ia pun disuruh masuk oleh ajudan kerajaan. Sesampainya di dalam istana, ajudannya membawa ke ruangan rahasia. Ajudannya menjelaskan bahwa ruangan ini adalah tempat kerajaan troll pada masa lalunya, dan banyak berisi tengkorak-tengkorak dari kerajaan troll, di mana itu adalah Raja Troll. Dan pada saat melihat, Nora menemukan ide bahwa kita bawa aja tengkoraknya untuk memancing troll ke sisi lain. Lalu pun si Nora berencana untuk mendiskusikan rencananya untuk membawa troll dengan Christopher. Di sisi lain, Alexander diberitahu oleh Secret bahwa Jenderal sedang menyerang troll. Lalu Alexander menyuruh Secret untuk meretas sistem pesawat untuk mematikan mesinnya. Scene berpindah ke Christopher. Ia sedang menyiapkan apa yang disuruh Nora. Setelah Nora mengikat tengkoraknya, Nora pun bergegas untuk menuju ke TKP. Di sisi lain, Secret berhasil meretas sistem keamanan pesawat dan mematikan tembakannya. Atasannya mendapat laporan bahwa jetnya sedang error. Kembali lagi ke Nora, ia sedang menunggu troll akan lewat di situ dan memancingnya untuk ke arah yang lain. Dan tak lama kemudian dari kejauhan, troll pun terlihat. Lalu Nora pun mendekatkan dirinya untuk memperlihatkan tengkorak dari Raja Troll tersebut. Saat sudah dekat, Alexander membuka tutupnya, lalu troll melihatnya. Kemudian si troll mengejar si Nora. Lalu si Nora pun menghubungi Christopher bahwa ia akan sampai dalam waktu 15 menit. Lalu Christopher pun menyuruh anak buahnya untuk lebih cepat lagi karena sebentar lagi ia akan datang.
Berpindah lagi ke Sinora, ia masih dikejar-kejar oleh troll karena membawa tengkorak dari Raja Troll. Sesampainya di jembatan, tengkorak itu jatuh tepat di hadapan troll sehingga troll itu mengamuk. Sampai suara itu terdengar oleh Christopher yang jauh. Di sisi lain, pejabat tinggi bingung. Dia dapat laporan kalau yang ngeretasnya itu adalah dari orang dalam. Akhirnya dia menemukan siapa peretasnya, yaitu Secret. Balik lagi ke Sinora, dia telah sampai di tempat lokasi penjebakan. Namun, di sisi lain, pesawat sudah bisa beroperasi kembali dan akan bersiap-siap untuk menembaknya. Sang jenderal pun mulai ragu akan keputusannya. Akhirnya jenderal pun membatalkan misinya. Namun pejabat tinggi tetap meminta untuk segera ditembak. Dan tak diduga-duga Secret berani melayangkan pukulannya untuk membungkam pejabat tinggi. Sesampainya Nora di lokasi titik penjemputan, akhirnya Christopher pun menyalakan lampu sesuai arahan dari Nora. Dan troll pun kesakitan. Setelah itu, terbitlah matahari yang akhirnya troll itu berubah menjadi batu. Dan film pun selesai. Terima kasih yang udah menonton.